Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Veronica Saragi, NPM 19010100214. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Grup PGA 4, Stambuk 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sedikit rangkuman dari kurikulum tahun 1947. Yang pertama yaitu hakikat kurikulum 1947. Kurikulum 1947 merupakan kurikulum pertama di Indonesia setelah Indonesia mencapai kemerdekaan. Awal kurikulum terbentuk pada tahun 1947 yang diberi nama Rencana Pembelajaran 1947. Kurikulum ini pada saat itu meneruskan kurikulum yang sudah digunakan oleh Belanda karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan. Rencana Pembelajaran 1947 yaitu merupakan kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan, memakai istilah Leerplan dalam bahasa Belanda, artinya rencana pembelajaran. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kurikulum 1947. Ada dua ciri-ciri kurikulum 1947. Yang pertama adalah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Artinya, rencana pelajaran 1947 ini lebih memprioritaskan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat ketimbang pendidikan kognitif. Oleh karena itu, muatan pelajarannya selalu berhubungan dengan peristiwa keseharian, pengetahuan tentang seni dan pendidikan jasmani. Nah, ciri yang kedua yaitu bentuknya memuat dua hal pokok. Yang pertama daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, yang kedua plus garis-garis besar pengajaran. Nah, ada 16 mata pelajaran yang di tingkat sekolah dasar pada saat kurikulum 1947 ini. Yang pertama adalah pendidikan agama, yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga budi pekerti, yang keempat berhitung, yang kelima ilmu sejarah, ilmu alam, yang keenam ilmu hayat, yang ketujuh ilmu bumi, yang kedelapan sejarah, yang kesembilan menggambar, yang kesepuluh menulis, yang kesebelas seni suara, kedua-belas pekerjaan tangan, ke-13 pekerjaan keputrian, ke-14 gerak badan, ke-15 kebersihan dan kesehatan, dan yang ke-16 adalah bahasa daerah. Nah, sedangkan pada plus garis-garis besar pengajarannya, di mana pada saat itu menekankan pada cara guru mengajar dan cara murid mempelajarinya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan kurikulum 1947. Nah, ada 4 kelebihan dari kurikulum 1947. Yang pertama, lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Nah, yang kedua, mencerminkan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat dan mendudukkan pendidikan sebagai faktor penting dalam memperkokoh berdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajahan. Nah, kelebihan yang ketiga yaitu memiliki fungsi strategis dan mempersatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan. Sedangkan kelebihan yang keempat yaitu kurikulum 1947 mengadopsi dari pengalaman pendidikan Indonesia yang telah lalu di masa penjajahan sehingga memudahkan dalam penyusunannya. Ada 3 kekurangan kurikulum 1947. Yang pertama, kurikulum pendidikan Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Kekurangan yang kedua, belum memiliki orientasi ranah kognitif dan psikomotor, namun lebih dominan ranah afektif. Kekurangan yang ketiga yaitu belum diterapkan di sekolah-sekolah sehingga belum memberikan dampak pada terlaksananya pendidikan dan terbentuknya bangsa Indonesia hingga secara resmi dilaksanakan pada tahun 1950. Nah, jadi pembelajaran matematika pada kurikulum 1947 belum disebut dengan mata pelajaran matematika, tetapi dengan mata pelajaran berhitung, di mana pada kelas 1 angka yang dihitung mulai dari angka 1 sampai dengan 20, kelas 2 angka 1 sampai dengan angka 100, kelas 3 angka 1 sampai dengan 1000, dan kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 angka 1000 ke atas. Demikianlah rangkuman singkat mengenai kurikulum 1947 yang dapat saya sampaikan. Semoga dalam video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.